Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dalam dua program kali ini, yaitu podcast audio learning dan vlog video learning. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi-lagi tentang eksekusi, ya, karena saya entah kenapa ya, saya suka banget kalau ngobrolin eksekusi. Jadi kalau ada obrolan tentang eksekusi itu saya paling suka nyeletuk, dan ya kesempatan kali ini anggaplah saya juga ingin memberikan celetukan-celetukan tentang eksekusi gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, subtema kita hari ini atau kesempatan kali ini adalah tentang fresh model, ya, salah satu model eksekusi yang menggunakan fresh model. Dimana fresh model ini saya dikasih kesempatan untuk mengutak-ngatik gitu ya, memberikan rumusan sehingga terbentuklah satu model eksekusi yang dikenal dengan nama fresh model. Walaupun sekilas seperti bahasa Inggris, tapi sebenarnya kalau dipanjangkan ini bahasa Indonesia, rekan-rekan sekalian. Apa itu? F-nya adalah fokus pada tujuan terpenting, R-nya adalah rencanakan aksi nyata, E-nya adalah eksekusi dengan gairah, S-nya adalah simpulkan pembelajaran, dan H-nya adalah aturkan syukur. Apa saja atau bagaimana detailnya? Mari kita bahas satu persatu. Baik, rekan-rekan sekalian, banyak orang yang ingin punya tujuan, ingin membangun sebuah tujuan. Bahkan ketika mereka sudah punya tujuan, mereka ingin melakukan eksekusi dengan baik supaya bisa mencapai tujuannya. Nah, tapi sayangnya banyak yang kemudian sudah mempunyai tujuan, sudah mengatur strategi sedemikian rupa, namun eksekusinya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kenapa bisa begitu? Nah, banyak hal tentunya. Nah, ini akan kita bahas bagaimana menggunakan fresh model ini untuk meminimalkan hambatan atau untuk meminimalkan stuck dalam eksekusi. Baik, kita akan mulai dari satu persatu. Kita mulai dari F atau fokus pada tujuan terpenting. Rekan-rekan sekalian, ketika kita atau kita memiliki sebuah keinginan, saya rasa bahwa banyak orang punya keinginan. Ya, hampir semua orang pasti punya keinginan yang ingin dicapai, gitu ya. Bahkan ada yang kemudian mempunyai beberapa keinginan atau beberapa tujuan yang ingin dicapai. Nah, menariknya banyak orang yang kemudian karena membaca teori-teori dan kemudian membaca beberapa literatur gitu ya, kemudian langsung membatasi, oke, hanya bisa maksimal 2 atau paling banyak 3, langsung di-cut gitu. Nah, sayangnya beberapa orang, ini pengalaman saya bersama beberapa klien adalah ketika mereka langsung menetapkan 3, mereka tidak melihat 3 itu seperti apa. Maka hal yang perlu dilakukan sebenarnya adalah langkah pertama di fase atau di tahapan fokus pada tujuan terpenting adalah buat list atau buat daftar tujuan Anda. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang ingin Anda capai. Saya punya 5, buat 5-5-nya. 5 buat daftarnya, 5 daftar. Atau saya punya 10, buat 10-nya. Jadi jangan dihambat untuk ide atau untuk keinginan yang ingin Anda capai. Jangan dihambat. So, pertama buat dulu daftarnya. Ya, jadi buat daftarnya. 1, pengennya mencapai apa, 2, pengen mencapai apa. Di tahun 2020 misalnya saya pengen mencapai ini, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, buat daftarnya, jangan ditahan-tahan. Nah, yang kedua, setelah Anda buat daftarnya, kemudian Anda lihat satu persatu dari tujuan Anda tersebut. Kemudian Anda cari, temukan motivasi yang membuat Anda perlu untuk mencapainya. Apa hal yang membuat Anda perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Anda tuliskan, ya, Anda tuliskan di masing-masing tujuan yang sudah Anda buat daftarnya tadi. Jadi misalnya tujuan pertama, ini saya perlu capai karena begini, saya begini, dan seterusnya. Yang kedua, saya perlu capai ini karena dengan begini saya bisa mendapatkan ini, saya bisa begini, saya bisa membahagiakan keluarga dan lain-lain, dan seterusnya. Jadi cari apa motivasi yang mendorong Anda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Langkah kedua. Kemudian setelah Anda buat langkah tersebut, yang berikutnya adalah Anda urutkan menjadi prioritas. Jadi setelah Anda tahu, yang ini untuk apa saya capai, ini untuk apa saya capai, Anda urutkan jadi urutan prioritas. Dari yang paling penting sampai yang nggak penting-penting amat, gitu ya. Dari paling penting sampai yang nggak penting-penting amat. Nah, setelah Anda buat prioritasnya, berikutnya adalah silahkan Anda pilih 2 saja. Oke ya, pilih 2 saja. Ya, 2
prioritas tertinggi atau prioritas terpenting yang Anda sudah buat sebelumnya. Jadi pilih 2. Nah, pertanyaannya kenapa 2? Kenapa nggak bisa lebih dari 2? Kenapa nggak boleh 5, nggak boleh 10? Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi rumusnya seperti ini. Energy flows where attention goes. Energi kita mengalir ke tempat di mana fokus kita tertuju. Artinya, kalau energi itu adalah kemampuan kita, termasuk di dalamnya resource kita, sumber daya yang kita miliki, maka sumber daya kita akan mengalir ke tempat di mana fokus kita tertuju. Semakin banyak tujuan kita, artinya semakin banyak fokus yang kita tuju. Yang artinya juga, semakin besar energi yang dibutuhkan dan semakin banyak resource yang dibutuhkan. Kalau kita punya resource tidak terbatas, ya wah besar sekali resource kita, banyak sekali, energi kita semakin sangat besar, bisa jadi Anda punya beberapa goal, lebih dari 5, lebih dari 10, mungkin nggak ada masalah. Tapi itu jarang. Yang paling banyak orang itu adalah punya energi dan resource terbatas. Nah, semakin kecil tujuannya, semakin sedikit tujuannya, semakin tajam fokusnya, maka energinya semakin optimal untuk mencapai goal-goal tersebut. Maka diasumsikan 2, kenapa? Karena 2 itu paling tidak Anda bisa fokus secara bersamaan untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Lebih dari 2, silakan Anda lihat sendiri apakah Anda memiliki resource dan energi yang cukup untuk Anda berikan kepada fokus-fokus yang Anda inginkan tersebut. Cukup jelas ya? Baik. Nah, kemudian setelah Anda pilih 2, ya, Anda pilih 2 tadi untuk Anda fokuskan. Nah, setelah itu perjelas yang 2 ini. Ya, perjelas yang 2 ini. Buat sedetail mungkin goal apa ya, seperti apa ketika dia sudah tercapai, bentuknya seperti apa yang terlihat seperti waktu itu sudah selesai, apa yang Anda rasakan ketika itu sudah selesai gitu ya. Ketika sudah tercapai, itu dibuat sejelas mungkin. Oke, itu pada tahapan fokus pada tujuan terpenting ya. Baik, kita lanjut. Ketika Anda sudah memiliki tujuannya, ya, Anda sudah memiliki tujuannya dan fokus sudah dipersempit, dan kemudian Anda sudah mendetailkan semuanya, langkah kedua atau langkah berikutnya adalah, atau tahapan berikutnya adalah rencanakan aksi nyata. Di rencanakan aksi nyata ini ada beberapa langkah lagi yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, tadi Anda sudah punya goalnya dengan jelas, 2 goal, ya, Anda boleh pilih salah satu untuk Anda buat terlebih dahulu kejelasannya atau detailnya, ya. Ya, di langkah atau di fase yang kedua ini, tahapan yang kedua ini, setelah Anda mengenali goal Anda, kenali kondisi saat ini. Ya, Anda perlu mengenali kondisi saat ini. Artinya, ketika Anda mau memulai eksekusi saat ini, tempat Anda berangkat untuk mulai eksekusi ini, maka Anda harus kenali kondisi sekarang ini apa. Ya, seperti apa kondisi Anda. Saya ambil contoh misalnya ya. Oke, saya pingin misalnya punya penghasilan atau second career, punya penghasilan lain, punya karir lain misalnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, bentuknya adalah begini, dan seterusnya. Anda sudah jabarkan di sana. Kalau begitu sekarang bagaimana? Apakah itu sudah tercapai? Belum. Oke, belum. Seperti apa kondisinya? Oh, mungkin saat ini saya baru punya angan-angan saja, saya belum mencapainya. Saya masih kerja di tempat yang lama, atau saya masih punya pekerjaan yang seperti ini, kondisinya seperti ini, dan nanti 1 tahun dari sekarang saya ingin mencapai itu misalnya. Jadi Anda perlu mengenali juga kondisi Anda saat ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah Anda kenali kondisi saat ini, di awal juga Anda sudah mengenali goal Anda, maka Anda bisa melihat nih antara kondisi saat ini dengan kondisi yang Anda inginkan, ada jarak yang terbentang. Nah, disinilah Anda bisa menemukan gapnya. Oke, ternyata dari sini yang sekarang saya punya, kondisi yang saya ada di sini itu seperti ini. Ternyata kalau saya mau mencapai sana, yang belum lengkap atau yang belum saya dapatkan adalah yang ini. Nah, setelah Anda mendapatkan gapnya, ya, barulah kemudian merancang apa yang akan Anda lakukan untuk berjalan, bergerak, berproses dari kondisi saat ini menuju ke tujuan yang Anda inginkan. Nah, di langkah ini Anda perlu membuat pit stop. Ya, pit stop atau banyak juga mengatakan milestone, batu loncatan atau goal yang lebih kecil.
ya, goal-goal yang lebih kecil. Misalnya Anda mau buat 1 tahun ke depan, mungkin Anda pecah goalnya per 2 bulan. Ya, 2 bulan ke depan saya mencapai apa, 2 bulan lagi saya mencapai apa, 2 bulan lagi saya mencapai, dan seterusnya hingga tercapai 1 tahun ke depan goal keseluruhan Anda atau goal besar Anda tercapai. Nah, jadi ini kalau di eksekusi tanpa tapi saya menyebutnya dengan pit stop. Kenapa pit stop itu penting? Agar Anda, ketika Anda sudah tahu goal besarnya, Anda kemudian membuat pit stop, dan kemudian saat eksekusi, fokus Anda bukan ke goal besar, tapi ke goal yang ada tepat di depan Anda, atau goal di pit stop pertama. Itu akan jauh lebih mudah dibanding Anda berjalan dengan gambaran yang sangat besar di depan sana. Ya, rasanya mungkin akan lebih berat. Saya ambil contoh misalnya, kalau ngomongin, biasa kalau saya jelaskan di kelas, saya bilang bahwa anggaplah saya mau turun 20 kilo. Turun berat badan 20 kilo. Oke, ketika saya mau melakukan proses menurunkan berat badan tersebut dengan tujuan langsung 20 kilo, mungkin saya akan merasa berat. Tapi berbeda ketika saya membuat pit stop dengan misalnya 2 kilo selama 10 bulan. Maka tujuan saya ketika saya mau mulai eksekusinya, saya berpikir, oke, bagaimana cara menurunkan 2 kilo. Sudah tercapai, bagaimana 2 kilo berikutnya. Sudah tercapai, bagaimana 2 kilo berikutnya. Itu akan jauh lebih ringan dengan tetap kita mengetahui goal besarnya. Ya, jadi setelah Anda mengetahui goalnya, sudah mengetahui apa yang ingin Anda capai, kemudian buat action plan-nya atau buat perencanaannya, rencana aksi Anda itu dengan pit stop atau bertahap, sehingga lebih mudah untuk Anda kontrol dan lebih mudah untuk Anda capai. Nah, kalau Anda sudah buat batasan pit stop tersebut, ya, barulah kemudian Anda detailkan proses di masing-masing tujuan atau masing-masing pit stop. Dari 0 ke pit stop pertama, apa saja prosesnya, pit stop pertama ke pit stop kedua, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya, hingga sampai ke hasil akhir yang Anda inginkan. Ya, itu akan jauh lebih mudah dibanding Anda memikirkan terlalu besar. Oke, baik itu di tahapan kedua, rencanakan aksi nyata, langkah-langkahnya seperti yang tadi barusan saya sampaikan. Kemudian tahapan ketiga adalah eksekusi dengan gairah. Kenapa saya menyebutkan dengan eksekusi dengan gairah? Karena banyak orang yang menjalankan prosesnya tanpa gairah sama sekali, tanpa state yang mendukung, tanpa perasaan yang mendukung dia untuk berjalan, atau biasa orang mengatakan tanpa motivasi sama sekali. Maka kalau dia berjalan hanya sekedar menjalankan tugasnya saja, menjalankan prosesnya saja tanpa dia memahami motivasinya, maka dia akan berjalan tanpa ruh. Nah, jadi tidak sungguh-sungguh menjalankannya. Ya. Nah, apa tahapan atau apa langkah-langkah pada tahapan eksekusi dengan gairah? Yang pertama adalah Anda perlu memotivasi diri Anda atau tim Anda kalau memang bekerjanya secara tim. Ya, cari apa yang bisa memotivasi Anda, atau mungkin mengingat kembali apa yang membuat ini penting untuk Anda capai. Ya, kalau itu perjalanan Anda sendiri, maka motivasi diri sendiri. Tapi kalau itu bersama tim, maka Anda perlu memotivasi tim Anda. Apa yang membuat mereka termotivasi sehingga mereka mau bergerak, bergairah untuk menjalankan proses-proses eksekusi yang perlu dijalankan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah jalankan prosesnya. Selama Anda tidak menjalankan prosesnya, Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil apa-apa. Jadi, jalankan prosesnya. Di tiap-tiap pit stop, Anda lakukan monitoring dan evaluasi. Anda monitoring bagaimana berjalannya, sampai di pit stop berikutnya, Anda evaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum, dan seterusnya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke pit stop berikutnya, dan evaluasi lagi, dan seterusnya. Ya, cukup mudah ya. Oke, baik. Kemudian, saat Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan, atau mungkin baru mencapai pit stop demi pit stop, simpulkan pembelajaran. S-nya, ini tahapan berikutnya. S-nya dari fresh adalah simpulkan pembelajaran. Maksudnya apa? Setiap hasil yang dicapai, itu disimpulkan apa pelajaran yang didapatkan dari proses sebelumnya. Supaya apa? Mempersiapkan Anda untuk supaya tidak salah lagi dalam proses ke depan, atau tidak mengulangi kesalahan jika memang di sebelumnya ada kesalahan, atau mungkin ini sudah bagus yang sebelumnya, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, jadi simpulkan pembelajaran. Jadi minimal ada 3. Yang pertama, apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Ya, apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki.
Dan kemudian apa yang tidak baik atau kurang baik dan perlu di stop atau diganti. Itu yang perlu Anda cari sebagai menyimpulkan pembelajaran dari proses-proses yang sudah berjalan. Nah, hal ini sangat berguna untuk melanjutkan perjalanan ke pit stop berikutnya, ataupun Anda sudah selesai mendapatkan apa yang Anda inginkan untuk berjalan ke atau melakukan eksekusi di tujuan-tujuan yang lain. Ya, Anda bisa mendapatkan pembelajaran berharga dari sini. Baik, berikutnya atau yang terakhir adalah haturkan syukur. Maksud haturkan syukur di sini adalah yang pertama ya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kemudahan untuk berjalan hingga sampai ke tujuan. Bersyukur, berterima kasih kepada diri sendiri, ya, atau juga tim Anda yang mungkin kalau ini secara tim, maka dengan tim Anda juga berterima kasih pada mereka. Celebrate, ya, merayakan keberhasilan Anda. Ya, mungkin ya nggak usah yang heboh-heboh juga nggak apa-apa ya, sekedar beli bakso atau apa gitu ya. Ya, setidaknya merayakan supaya apa? Supaya betul-betul terasa usaha yang Anda jalankan tersebut. Nah, yang kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah dari haturkan syukur ini adalah syukur itu bukan hanya diucapkan, tapi kemudian dijalankan. Maka bagaimana tindakan Anda berikutnya setelah Anda mencapai goal Anda, bagaimana mempertahankannya, bagaimana menikmati goal itu dan berjalan bersama tujuan Anda itu, menikmati tujuan Anda itu yang lebih penting. Ya, banyak orang ketika sudah mencapai tujuan lantas sudah selesai. Nah, dia tidak menjalankannya atau tidak mempertahankannya sehingga mungkin kemudian turun ke level yang di bawahnya gitu ya. Nah, jadi syukur ini bukan hanya ucapan tapi kemudian juga perbuatan atau tindakan yang perlu Anda lakukan. Ya, jadi fresh ya. Yang pertama saya ulangi, fokus pada tujuan terpenting. Ya, kemudian R-nya adalah rencanakan aksi nyata, ya, E-nya adalah eksekusi dengan gairah, S-nya adalah simpulkan pembelajaran, dan H, haturkan syukur. Maka jalankan fresh ini sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan, dan kemudian silahkan Anda nikmati tujuan Anda, prosesnya, dan keberhasilan yang Anda dapat. Rekan-rekan sekalian, sampai di sini dulu apa yang saya jelaskan tentang fresh model, ya, execution model dengan menggunakan fresh model. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Saya Samsul Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses penuh berkah untuk kita semua.